Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novianti Sapetau, Sarjana Ekonomi, mata pelajaran Ekonomi. Asal sekolah saya dari SLB Negeri Toli-Toli dan tempat PPL saya di SMA Negeri 2 Toli-Toli. Saya PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Negeri Gorontalo. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke. Pagi yang ceria ya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Betul. Jadi sehat ya, semangat ini pagi ya. Ya, semacam. Oh ya, lemas kan pagi-pagi. Nah sekarang sebelum kita mulai, kita akan berdoa ya. Dan doanya dipimpin oleh kelas Ahmad oleh naik kita. Kita dalam doa ya ayah. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Silakan duduk. Pagi hari ini Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Apa semua hadir? Atau ada yang izin? Atau ada yang sakit? Semua hadir nggak? Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Bagus. Ibu mau melihat kebersihan kelas kalian. Bersih nggak? Bersih ya? Oke, bagus ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk itu kalian berdiri. Kita nyanyi lagu wajib nasional. Halo Bandung, ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pasar dan aktivitas ekonomi. Nah, di antara kalian semua ini pasti ada yang pergi ke pasar ya bersama ibunya untuk berbelanja. Ada ya? Oke, pasti pergi ke pasar dan berbelanja. Nah, Ibu ingin memberikan pertanyaan, siapa di antara kalian yang biasa berbelanja online memakai aplikasi? Ada ya? Apa itu Kak? Shopee ya? Oke, Shopee selain Shopee ada enggak? Ada. Apa lagi? Tokopedia. Ya? Oke. Nah, kalau misalnya kalian merasa lapar, pasti kan memesan makanan ya lewat online. Biasanya pakai apa? GoFood ya. Biasa lihat di aplikasi Facebook, ada makanan di dalam, langsung pesan. Pasti kan pemesannya pakai aplikasi GoFood ya. Oke.
tentang sejarah dari uang. Oke, bisa lihat ya, disimak ya, supaya kalian bisa nanti menjawab jika ada pertanyaan. Oke semua? Lihat ya. Nah sekarang Ibu akan memutarkan video ya tentang sejarah dari uang. Oke, bisa lihat ya, disimak ya.
Kedua, uang barang. Setelah barang dianggap tidak lagi cocok untuk digunakan sebagai alat penukaran, masyarakat mulai menggunakan beberapa barang seperti kulit kerang, hasil pertanian, dan lain sebagainya untuk dijadikan alat bertransaksi. Ketiga, uang logam. Setelah ada besi tersebut, masyarakat mulai mencetak uang dalam bentuk logam sekaligus menentukan nilai pertukarannya. Seiring perkembangannya, uang logam atau uang koin menjadi sangat populer di beberapa negara di dunia. Keempat, uang kertas. Sejalan dengan perekonomian dunia yang semakin pesat, tetapi uang logam memiliki kelemahan. Banyak negara memutuskan untuk mulai membuat uang kertas dengan mencetak uang kertas sebagai alat bayar. Banyak orang merasa semakin mudah dalam melakukan pembayaran dalam jumlah besar. Kelima, uang digital. Perkembangan digital semakin cepat. Uang digital pun kini mulai bermunculan. Bahkan banyak pihak yang enggan untuk membuat uang tunai karena uang digital dianggap lebih efisien. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari kelompok yang lain mau menanggapi, memberikan pertanyaan kepada kelompok satu atau mau menambahkan? Persilakan. Oke. Dari kelompok 2 ya, kelompok uang logam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atau kelompok uang logam. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa contoh dari uang digital? Ini kelompok 1 ya. Terima kasih dari kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Yang kelompok 1 itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok uang koin. Pertanyaannya apa contoh dari uang logam? Yaitu menyimpan uang di rekening bank atau dompet digital, antaranya Kompas, Shopee, Dana, OVO hingga GoPay. Nah, itu tadi pertanyaan ya, kayak semacam Shopee, Dana, OVO dan GoPay ya. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 dan telah menjawab pertanyaan dari kelompok 2 itu uang logam. Untuk itu kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Ada kelompok uang koin ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu jelaskan pengertian uang menurut bahasa sendiri. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 telah mempresentasikan soalnya ya, jawabannya. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dipersilakan, oke? Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 mengenai tentang uang kartal. Saya akan memberikan pertanyaan ke kelompok 2 tentang apa contoh uang sebagai alat tukar. Uang sebagai apa contoh uang sebagai alat tukar? Ayo. Boleh silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 atau kelompok uang kartal. Pertanyaannya, apa contoh uang sebagai alat tukar? Uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual barang maupun jasa. Sebagai contoh, nelayan dapat menukar hasil tangkapan ikannya dengan uang. Selanjutnya, dengan uang itu mereka dapat
kebutuhan lain yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang contoh uang sebagai alat tukar. Sekarang kan kita di daerah Toli ya, penuh dengan kekayaan ikan ya. Jadi contohnya itu ya nelayan dapat menukarkan hasil tangkapan ikannya dengan uang ya. Selanjutnya uang itu mereka bisa memberikan kebutuhannya sehari-hari yang diinginkan. Nah, itulah adalah contoh dari uang sebagai alat tukar dari kelompok uang koin ya. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 2 dan terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3 dipersilakan, tidak usah malu. Ayo berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok uang kertas ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu uang memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai alat tukar yang sah. Maksudnya, orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarnya dengan barang, melainkan cukup menggunakan uang. Yang kedua, sebuah satuan hitung, maksudnya dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pemberi nilai pada berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, alat menyimpan nilai, maksudnya uang dapat digunakan sebagai pengalih daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan dari jawaban dari kelompok 3 atau uang kertas. Dipersilakan. Oh, oke, silakan kelompok uang koin atau logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya ingin menambahkan fungsi dari uang yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Ketika nilai uang stabil, maka orang akan lebih bergairah atau bersemangat dalam melakukan investasi. Dengan adanya investasi dapat mendorong kegiatan ekonomi semakin meningkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 3 ya, dan kelompok 2 telah memberikan lagi sebuah menambahkan jawaban dari kelompok 3 ya, dari kelompok 2. Untuk itu kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, di sini kelompok 2 telah menambahkan uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi ya, itu dari fungsi uang ya. Nah, di situ ketika nilai uang stabil, maka orang akan lebih bergairah atau semangat dalam melakukan investasi. Dengan adanya investasi dapat mendorong kegiatan ekonomi semakin meningkat. Dan gitu ya, Naya. Relatif stabil ya. Jumlahnya tidak berlebihan. Enggak, kelompok 4 ya. Terdiri atas berbagai nilai dan nominal dan harganya tetap dalam jangka panjang. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada lagi yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Oke, silakan dari kelompok 3 Ahmad. Boleh silakan berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 atau kelompok uang kertas ingin bertanya ke kelompok 4 atau kelompok uang giral. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan uang kartal dan uang giral? Oke, silakan dari kelompok 4 mungkin menjawab dari kelompok 3. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 atau kelompok uang kertas. Yang mana pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan uang kartal dan uang viral? Yang dimaksud dengan uang kartal adalah uang yang terdiri dari logam dan kertas. Uang kartal merupakan uang sah yang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang. Contohnya, uang perak 200 rupiah, 500 rupiah, dan uang kertas contohnya 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, uang 10.000 rupiah, uang 20.000 rupiah, uang 50.000 rupiah, uang 7 Kesatuan Republik Indonesia di sini
lihat di bawah lambang ini ada tulisannya ya, Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagi penyandang disabilitas atau tunanetra, mereka tuh bisa menggunakan itu dengan cara meraba, ya, meraba. Kalau tunarungu atau bisu, mereka kan bisa melihat, tetapi tidak bisa mendengar, ya. Begitu juga dengan penyandang disabilitas anak tunagrahita, mereka bisa melihat, kecuali anak tunanetra, ya, mereka nggak bisa melihat, tetapi mereka bisa meraba. Ini uang berapa? Mereka punya sendiri imajinasi mereka, ya, mereka pelajari, ya. Ini uang berapa sebenarnya yang saya pegang, yang saya diberikan, uang kembalian saya ini berapa, ya. Jadi mereka bisa tahu. Itu khusus penyandang tunanetra, ya. Kalau tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras, mereka bisa melihat, ya. Jadi mereka bisa mengetahui nominal uang ini berapa. Kalau mereka membeli, mereka bisa mengetahui jumlah uang mereka, kembalian mereka itu berapa, ya. Kecuali tadi bilang tunanetra, ya. Oke. Kita berikan aplaus kepada kelompok 5 yang telah mendapatkan. Oke, sekarang ibu akan memberikan soal, ya, secara individu. Kalian kerjakan. Soal ini terdiri dari 5 nomor, ya, pilihan ganda. Kalian menyilang, ya, menyilang di dalam mana yang kalian pilih dari materi yang ibu telah berikan tadi materi, ya. Terus kalian tinggal menyilangnya, ya, bagikannya, ya. Bergantian memberikan pertanyaan dan jawaban. Nah, kita mengambil kesimpulan bahwa seiring berkembangnya zaman, uang dimulai dengan adanya alternatif baru, yaitu uang logam yang dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi serta mudah dibawa dibanding sistem barter, ya. Kemudian muncul lagi namanya uang kertas yang dianggap lebih mudah dan efisien dibanding uang logam pada masa waktu dulu, ya. Nah, sekarang muncul yang namanya uang digital yang kita kenal dengan uang yang ada pada rekening bank yang kita gunakan untuk pembayaran, ya, memakai ATM, ya, atau apa saja yang kamu pelajari
pembayaran secara debit maupun kredit, ya. Oke, melalui ATM ya yang kita bisa gunakan. Oke semua. Nah, terus apa yang kalian belum pahami tentang dari materi ini? Semua sudah paham? Paham ya tentang dari uang ya? Kalian sudah paham ya tentang konsep uang sebagai alat pembayaran ya? Jadi kalian sudah paham semua. Jadi kalau misalnya mau pergi belanja apa-apa tidak bisa lagi yang namanya dibohongi ya? Karena kalian sudah tahu uang berapa ini, kembaliannya berapa ya? Beda kalau anak disabilitas ya, kadang biasa daya ingatnya itu agak kurang. Tapi kalau anak tunarungu mereka sama dengan kalian, mereka punya daya ingat sama dengan kalian, normal. Beda dengan anak tunagrahita ya. Oke, kalau tunanetra lagi mereka meraba ya, jadi mereka bisa tahu nilai nominal uang ini berapa ya. Dan sekarang pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda ya. Sebelum kita tutup pada hari ini, kita persilakan Ahmad untuk memimpin kita dalam doa ya. Untuk kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kita masing-masing. Boleh? Silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita ingin berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa yang baik. Doa.